Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'da, fala haula wala quwwata illa billah. Ketemu lagi, saya akan melanjutkan pembahasan yang lalu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu puasa dan siapa yang wajib melakukan puasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat sah puasa dan rukun puasa. Syarat sah artinya syarat-syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Karena itu disebut syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa itu setidaknya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah Islam. Artinya berarti orang yang kafir sekalipun dia ngotot berpuasa, puasanya tidak sah. Nah, yang kedua dia berakal normal. Artinya orang gila kok berpuasa, ya puasanya tidak sah. Yang ketiga adalah suci. Maksudnya suci di sini adalah suci dari haid dan suci dari nifas. Karena itu syarat ini hanya berlaku bagi orang perempuan. Jadi orang yang sedang haid atau sedang nifas kok memaksakan diri untuk puasa, maka puasanya tidak sah. Atau orang perempuan puasa, kemudian tengah-tengah hari dia mengalami haid, maka puasanya otomatis batal karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah dia meyakini bahwa hari yang dia sedang puasa itu adalah hari yang memang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, apa itu? Setidaknya ada 5 hari yang tidak boleh puasa, yaitu 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian 3 hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. 5 hari ini adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Artinya 5 hari ini kok seseorang melakukan puasa di hari itu, maka puasanya itu tidak sah secara syar'i. Nah, ada lagi yaitu Yaumul Syak. Yaumul Syak itulah hari keraguan. Artinya pada tanggal 29 Sya'ban ada berita di kalangan masyarakat bahwa ini tanggal 30 Sya'ban ada berita di kalangan masyarakat bahwa hari itu adalah hari Ramadan. Tapi tidak ada seorang pun yang berani bersaksi, sehingga muncul keraguan ini masih hari Sya'ban atau sudah Ramadan, sehingga hari itu ragu, maka di situ hukumnya haram berpuasa atau puasanya tidak sah. Nah, inilah yang apabila 4 hal ini terpenuhi, maka puasanya seseorang itu akan dianggap sah. Kemudian rukun puasa. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam puasa itu. Kalau satu saja tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai puasa. Jadi wujudnya itu harus ada. Yang pertama, rukun puasa itu satu adalah niat. Niat yaitu menyengaja melakukan niat, menyengaja untuk melakukan puasa. Nah, dalam niat puasa itu, untuk puasa yang Ramadan, puasa niatnya itu harus dilaksanakan pada malam hari. Jadi sore hari nggak boleh, atau sudah pagi nggak boleh. Jadi harus pada waktu malam. Kapan itu? Ya mulai maghrib sampai sebelum subuh. Artinya kalau niatnya sebelum maghrib atau setelah subuh, maka puasanya itu tidak sah karena menjatuhkan niatnya itu tidak di malam hari. Nah, karena itulah orang yang lupa tidak melakukan niat, maka puasanya tidak sah, tapi dia tetap harus bisa menahan diri untuk hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, berikutnya dalam niat itu harus takyin. Takyin artinya harus dipastikan, ditentukan puasa wajib apa yang dilakukan itu. Misalkan kalau puasa Ramadan ya harus menyebutkan saya niat puasa bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadannya itu harus disebutkan. Kalau nggak ditentukan, ditakyin, maka puasanya itu tidak sah. Jadi harus takyin, kemudian harus
dilakukan pada malam hari. Kemudian rukun berikutnya adalah menghindari semua hal yang muftirat, semua hal yang membatalkan puasa. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan saya bahas ada 11 hal yang membatalkan puasa. Nah, rukun yang berikutnya adalah orang puasa. Nah, ini memang kedengarannya agak aneh karena biasanya orang pelakunya itu tidak dimasukkan sebagai rukun, misalnya sholat. Orang yang melakukan sholat itu bukan termasuk rukun, tapi untuk di puasa, khusus untuk ibadah puasa ini, ternyata orang yang melakukan puasa itu rukun puasa. Kenapa? Ternyata para ulama menyatakan begini, puasa itu kan sesuatu ibadah yang adami atau tidak ada aktivitasnya, sehingga kalau nggak ada orang yang tidak ada orangnya, ya aktivitas itu puasa itu tidak bisa tergambarkan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, jadi ada aktivitasnya. Tanpa menyebutkan orang pun sudah mampu untuk menggambarkan ibadah sholat itu kayak apa. Berbeda dengan puasa. Puasa ini nggak ada aktivitas fisik, sehingga ulama memasukkan orangnya itu sebagai rukun dari puasa. Sekian, apapun semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.